Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, warga 124. Halo, hari ini kita di outdoor lagi, Cis. Iya, tapi mainnya nggak jauh. Iya, di teras atas ini, atas kantor. Yang kalau mau main-main ke sini silakan ya. Iya, bagus. Sini ada parabola. Di sini bisa main bola. Jadi ini karena under construction. Iya. Studio tak belum jadi. rampung. Jadi kita ambil dulu di teras-teras. Enak juga ini anginnya di sini, sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi, tapi kalau jam 12 kayaknya nih sudah pas di atas Ya, untuk matahari. ini kan masih ya kita kebetulan syutingnya masih agak pagi tuh, Iya. jadi santai-santai jadi. Iya. Masih ada angin-anginnya ini, masih segar. Apa sih mau dibahas ini? Kemarin kan sudah bikin liburan tuh, sekarang Sudah. back to. Tapi kalau kita kembali ke realita, realitanya sekarang ini agak-agak apa ya? Cukup rame dibicarakan di media manapun. Enggak apa-apa saya sambil makan. Iya, dulu. silakan. Lanjut. Judi online. Wah, itu lagi aneh nih, lagi rame sekali nih di dunia persilatan dibahas ini. Pokoknya mau di persoalan. Digital, Ya. mau di online, mau di mana saja, ini lagi semua instansi, semua Iya, semua elemen istilahnya masyarakat ini. Ini pembahasan terkait judi online ini bukan cuma dari kalangan atas, sekarang Betul. dari bawah, menengah ke atas itu. Bahkan sudah- tidak hanya, kan kalau misalnya sudah orang menjangkit. bicara dulu itu, orang kalau bicara judi, Ya. biasanya identik dengan bapak-bapak, Iya, betul. pengangguran, Betul. yang nggak ada kerjaan gitu, nggak ada aktivitas gitu toh. Ya, sekarang bahkan data terakhir anak-anak. Ya. Usia berapa kalau begitu yang jelas Anak-anak. cukup tinggi juga itu nilainya. Ada nanti kita share Iya. bersama. Datanya. Nah itu kan juga kalau kita bicara judi, dulu kan orang cuman kayak berpikir sabung ayam. Ya, betul. Apalagi tuh kalau judi, biasa taruhan-taruhan. Yang kau lihat, kau kira saya mentah-mentah. Kan saya tanya, apalagi gitu ya, apalagi. Kayak cara bertanya itu kayak spesifik. Saya itu Salah satu contohnya seorang player. Tapi memang iya kalau dulu memang kalau Dulu, kita waktu masih ya. ada tuh masih zaman-zaman ya masih anak-anak muda. Sekarang alhamdulillah Nggak, Mi. alhamdulillah biar bisa dicek PPATK juga rekeningku. Tidak ada nih saya ketan iya. Tapi Jadi- kalau berbicara lagi rekening, waduh ini banyak kalau kita bicara judi online karena kan sebenarnya judi online ini merepet ke beberapa hal. Ya. Salah satunya juga kan pinjaman online itu tinggi. Ya, banyak Diakibatkan karena banyak yang judi online gitu toh bertaruh dimenangkan satu kali, tapi terus pasang akhirnya Tapi memang kan judi sekarang itu judi online itu kan apakah mungkin karena aksesnya yang mudah sehingga semua kalangan sudah bisa. Dalam artian begini, tadi kita bahas pertama tuh bahwa dulu tuh biasa tuh identik itu judi itu di kalangan tertentu. Iya, Misalnya kayak bapak-bapak atau kurang orang-orang. kerjaan Iya. gitu. Dan judinya dulu kan masih rata-rata offline. Misalnya Iya, tadi sabung ayam, nongkinya di mana? QQ istilahnya orang Apa tuh Makassar. QQ? QQ ada tuh domi yang pakai domi. Oh, iya. Apa? Terus judi apa kayak begitu. Sekarang kan banyak banyak jenisnya. bahkan diiklankan tuh. Ya, bahkan ada yang mengiklankan, bahkan sekarang sangat mudah diakses melalui handphone. Betul. Apalagi kan semua itu kayak tadi. Dan menarik Kita gitu. sempat bahas biar anak-anak ada. Ada. Kan Karena mungkin anak-anak berpikirnya begini, itu bukan judi, tapi lebih ke permainan yang pakai duit. Ya, Kan game. banyak Ya, game yang pakai uang, tapi ternyata kan itu judi sebenarnya. Yang kayak apa? Dominos apa gitu yang lagi beli chip lah apa, aduh saya nggak ngerti lagi kayak gitu-gitu. Nah itu kan salah satu jenis ya judi online yang mungkin banyak. Bahkan kan kalau kita di luar dulu sebelum ramai terkait dengan judi online kan dulu sepanjang jalan ada konter pulsa. Nah di konter pulsa kan itu bisa pengisian chip. Ya betul. Nah. Itu kan secara tidak langsung sudah judi. Iya. Meskipun tidak memasang dalam bentuk uang atau apa, tapi kan itu kan dibeli terus main. Itu kan cikal bakal lah istilahnya. Akhirnya nanti tadinya cuman main untuk game, akhirnya dia pikir, saya jago main game beginian. Akhirnya dia merambah ke yang lebih serius dengan menggunakan uang pribadi. Tapi memang ini yang parahnya nih judi kan. Sekarang kemarin kita sempat baca-baca berita di rri.co.id ya, bahwa sampai triliunan ini omsetnya. Iya, betul. Karena kan memang itu sistemnya mereka kan cukup
menggoda para pemain karena kan begitu mereka dia kasih menang dulu, diatur sistemnya supaya dia menang akhirnya orang ketagihan. Dan ini bukan memperkaya negara kita gitu, malah kan ini kalau nggak salah kan induk situsnya itu kan di luar gitu. Tapi memang kan pada faktanya di lapangan itu orang-orang tidak ada yang sukses dari judi. Nggak ada. Kecuali memang mungkin ada di luar negeri yang itu pun yang ikut lomba. Ya ikut lomba-lomba kayak kasino begitu mungkin itu ada. Tapi kalau faktanya di Indonesia sekian nggak ada orang-orang istilahnya nomor kaya sekian dia itu dari mungkin ada tapi dia bandarnya. Iya, kalau bandar kan dia yang mempermainkan gitu yang kasih bagian ini. Kan kemarin yang Ustaz Kodenis itu kan sudah bongkar di balik judi itu seperti apa ex bandar juga. Iya, nah dia kan yang katanya memang sengaja dimenangkan sekali, kemudian ditambah lagi tambah terus mungkin dimenangkan kedua kali, tapi setelah itu pasti ditariknya lebih banyak. Karena kan kita biasa pasti berpikir begini, bahwa saya pernah dapat uang dari sini, saya pernah menang di sini, pasti saya akan menang lagi. Padahal dia tidak sadari bahwa itu kemenangannya itu hasil giveaway, dikasih-kasih. Nah, itu juga salah satu yang menjadi penyebab kenapa banyak orang kecanduan, karena berpikir mendapatkan uang secara cepat melalui judi. Apalagi kan kalau begitu jumlahnya cukup banyak mungkin ya untuk orang-orang yang tidak mau kerja keras. Ya, akhirnya itu kan kayak begitu. Instan. Karena kepepetnya itu ketagihannya itu akhirnya bisa merambah kayak tadi bilang, bisa saja pinjol. Yang paling parahnya itu misalnya kayak ada uang kantor yang digelapkan. Wah, yang baru-baru ini kan yang ada perempuan itu mahasiswi yang pinjam yang laptop viral di sosmed. Betul, pinjam 11 laptop temannya. Laptopnya temannya. Ini yang parahnya karena bukan dia main, dia dukung pacarnya, pasangannya, cowoknya. Aduh, Dek. Mahal loh laptop. Jadi dia tuh menggelapkan laptop untuk modal judi online ininya. Kembali lagi bahwa judi online itu pasti yang diuntungkan kembali bandar. Betul. Dan lagi-lagi kalau kita berbicara judi online sekarang itu kan banyak juga rumah tangga. Betul, yang hancur. Yang kemarin kan kasus polisi itu yang dibakar itu kan salah satunya juga ada faktor itu. Karena itu kan begini, karena kecanduan itu dampak buruknya itu salah satunya itu kita bisa berpikiran negatif untuk menggelapkan uang, baik itu uang rumah tangga, misalnya uang belanja istri. Yang harusnya dikasih ke istri. Atau sebaliknya kalau istri kan ini kan sekarang bukan cuma suami saja. Betul. Bahkan ada ibu-ibu yang ikut. Bahkan ada pernah juga case beberapa orang yang kayak begitu nih pinjaman online. Betul. Ada malah yang parah bisa sampai open BO. Itu kan faktor karena nggak ada duit untuk istilahnya kemudian dijanji bahwa wah ini setelah ini saya pasang pasti menang. Dia minjam ke orang lain. Jadi memang ini dampaknya ini sangat buruk karena bisa mempengaruhi perilaku keseharian, bisa merusak karir, bisa merusak rumah tangga, bisa merusak juga hubungan pertemanan. Karena kan alternatifnya itu banyak kalau misalnya orang butuh uang. Paling yang pertama pinjam duit. Pinjam duit itu kan salah satu juga yang bisa memutus. Ada ke 100. Ini 100 dulu. 100 dulu beli chip dulu 100 dulu. 300 akhirnya enggak kembali. Terus ada diberikan tanggung jawab pegang mungkin uang kantor. Ya, uang kantor bisa juga. Kayaknya bisa saya pakai dulu karena pakai dulu nanti kalau menang bisa baru ini. Ada gaji-gaji tambahan kayak dapat bonus-bonus untuk tidak istri, diteruskan ke enggak. Istri. Banyak sebenarnya itu. Akhirnya kan itu kita tidak sadari bahwa itu sudah meracuni pikiran. Akhirnya dari segi keuangan, segi keluarga, dari semua sektor bisa aspek lah yang bisa dia rusak. Jadi memang itu dampaknya sangat besar. Apalagi kalau sudah terlibat pinjaman online seperti itu. Betul, kerja juga ndak fokus, maunya main terus. Iya, di satu sisi kan memang ini prosesnya semuanya sangat gampang. Iya kan? Pertama, kalau kita mau mendaftar semua masih gampang diakses. Tapi itu daftarnya ini yang saya juga bingung ya kalau secara online kan biasanya kalau aplikasi kan biasanya pakai tanggal lahir, terus untuk 17 tahun ke atas disertai dengan KTP dan segala macam. Nah, ini kenapa sampai ke anak-anak juga bisa akses? Apakah ini tidak dibatasi dari segi usia kah? Ya, itu pun juga mesti kita pikir kalau anak-anak pasti mereka itu juga
bisa jadi ada yang bantu atau mereka memang cari jalannya. Contoh, pakai akun orang tua mungkin. Dia pinjam KTP orang tuanya, misalnya dia alasan ada keperluan sekolah. Kan anak-anak SMA sekarang kan sudah pintar-pintar untuk mengakses kayak gitu. Itu tadi seperti saya bilang, aksesnya itu sangat mudah sekarang. Misalnya, tapi saya ingatkan disclaimer dulu, bukan saya player ini ya, sehingga saya kalau memang pernah main, saya dulu pernah main. Tapi enggak sampai. Sekarang enggak ya. Kalau itu zaman-zaman dulu. Tapi dulu sudah pasang sampai berapa? Dapat kembali modal atau tidak? Enggak sampai ke situ. Karena tidak kembali modal makanya berhenti. Lebih ke hancur. Jadi memang itu sangat-sangat karena dampaknya itu sangat-sangat buruk, makanya itu ya saya tidak munafik ya bahwa kita pernah bermain itu pun sekedar mencoba. Kan banyak juga yang tidak. Tapi kalau kita berpikir bahwa untuk mencari penghasilan dari situ ya enggak masuk akal lah. Kan banyak yang akhirnya menjadikan itu sebagai penghasilan. Akhirnya kan terjebak di situ karena dia itu tuh berpikir bahwa saya bisa dapat uang dari sini. Terjebak judi online, terjebak pinjaman online, keluarga hancur, masa depan nggak ada, dipecat. Sekarang kan kesehatan juga bisa hancur kan, begadang apa segala macam. Iya betul. Dan sekarang kan juga kalau misalnya di instansi kan sudah keras juga aturannya ya bahwa pegawai-pegawai baik itu negeri ataupun swasta sekarang itu kan kayak kemarin kita kan di Kominfo sudah ada fakta integritas, semua orang tanda tangan untuk tidak terlibat dan semua itu. Kalau di kalangan Kominfo kan sudah jelas. Kemudian di swasta-swasta setahu saya juga itu sudah ada fakta integritasnya bahwa kalau ada kedapatan itu langsung pemecatan. Itu kan secara tidak langsung juga akan merusak masa depan kita, pendapatan kita ke depan seperti apa gitu. Jadi memang itu kita itu tidak bisa juga 100% berharap dari eksternal untuk mencegah dari diri kita dulu. Kita itu harus diri kita sendiri karena memang itu tadi saya bilang aksesnya itu sangat gampang. Jangan itu dulu untuk deh. Mau mengaksesnya itu sangat gampang, masih gampang di era sekarang karena banyak semua pokoknya modal handphone. Tapi ini kan Kominfo juga kita harus apresiasi ya bahwa sudah ada berapa kali diblok. Berapa situs, ribuan kalau nggak salah, sampai puluhan ribu situs yang sudah diblokir oleh Kominfo, situs-situs judi online. Kemudian sudah berhasil katanya menyelamatkan berapa triliun gitu ya, berapa ribu triliun. Sampai sekarang masih menelusuri beberapa orang yang dicurigai. Betul. Dan yang baru-baru ini kan kemarin sempat ada heboh juga tuh yang main inisial tuh ya. Itu juga mudah-mudahan. Nah, itu sudah diminta untuk diklarifikasi tuh. Siapa sebenarnya inisial itu? Karena memang ini sangat berat memang sangat berat diberantas. Selain karena mati satu tumbuh seribu. Mati satu tumbuh seribu itu ini lingkarannya kan melibatkan jumlah nominal uang yang sangat besar. Jadi bisa jadi sangat menggoda untuk pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat istilahnya miring-miring toh. Iya. Maksudnya kan kalau uang triliunan dipakai untuk membangun suatu daerah kan. Jadi memang kembali lagi ke iman masing-masing. Kalau bukan kita yang iman dan tobat, pasti susah. Tapi kalau saya mungkin begini deh, kalau misalnya yang untuk anak-anak ya, akses orang tua kan sekarang handphone itu sekarang sudah bisa diakses ke orang tua. Jadi orang tua sudah bisa mengakses situs-situs apa yang bisa dan tidak bisa diakses oleh anak. Salah satu yang mungkin situs-situs yang berkaitan dengan judi online itu bisa mungkin orang tua memblokir. Terus kalau dari diri kita kan biasanya tuh kita tertarik mengklik itu kan dari tampilan tuh. Kan judi online itu tidak hanya bentuk kayak dominos begitu kan. Kan ada biasa dalam bentuk kayak permainan. Memang semua itu macam-macamnya banyak, dari bola, dari pakai pertarungan, kartu, apa sih yang gitu-gitu. Game, slot, banyak macamnya. Yang mungkin itu yang kasih memberatkan sekarang karena banyak macamnya sehingga mungkin pasarnya itu juga semakin besar, meluas. Toh kalau dulu kan saya begini kayak dulu itu kayak sabung ayam itu orang-orang tertentu juga harus minimal orang domino paling orang ada ayamnya itu pun harus ada kayak misalnya harus tempatnya harus jauh. Ini kan sekarang biar kita di mana saja. Di sini pun kita bisa akses. Teman kita untuk ini kan juga di mana gitu. Tapi kan memang pihak kepolisian juga gencar melakukan razia. Bahkan kemarin saya lihat di sosmed kalau ada kedapatan sambil main di kafe di HP-nya langsung diciduk juga. Jadi itu memang sudah agak keras. Jadi juga kita juga himbau juga masyarakat bahwa ini sebenarnya sudah tidak main-main. Ini sudah sangat parah di kita ini di negara judi online ini. Betul. Nah, ini kan tadi sempat dibahas juga bahwa sekarang kan gampang diakses, menarik banyak iklan-iklan ya, Tomato. Nah, ini di rri.co.id ini kita sudah ada informasi nih untuk
teman-teman ya warga 124 yang lain juga, bagaimana supaya iklan-iklan ini kan berawal dari karena tertarik gitu loh, akhirnya mengklik. Kepo tuh, karena memang kita itu orang Indonesia tuh tingkat penasarannya sangat-sangat tinggi. Nah itu bisa sebenarnya kita cegah gitu ya iklan-iklannya, seperti kalau misalnya buka Google Chrome, kemudian di situ ada ikon 3 vertikal yang biasa untuk pilihan ya. Nah di situ ada pengaturannya tuh Mat. Nah, di situ ada opsi pengaturan yang mana ada privasi dan keamanan. Nah, di situ bisa diklik ke pengaturan konten, ada pop up dan pengalihan. Nah, itu yang dinonaktifkan. Ya, berarti dia tidak akan muncul otomatis. Tidak akan muncul. Jadi iklan-iklan ya. Iklan-iklan yang situs-situs judi online itu secara tidak langsung bisa kita blok. Jangan masuk lah ke nomor kita supaya dilihat, supaya tertarik mata gitu loh. Ya, dan memang sekarang itu sudah banyak cara untuk memblokir, tapi kita tidak bisa istilahnya berpuas diri di situ, karena pasti juga tim dari mereka yang tim-tim judi online itu juga akan mencari cara terus untuk menggait. Karena kan kita kayak itu tadi bahkan sampai ratusan triliun kan per sempat triliunan per tahun itu kan uang semua itu tuh. Belum lagi dari pinjol, itu juga triliunan loh katanya yang hilang entah kemana itu uang-uang dari. Itu nih kaitannya tadi gampang akses judi online-nya, terus gampang juga dapat uangnya. Pinjolnya kan juga gampang. Iya, gampang proses. Klik iklan ini. Kita jadi iklan, klik akhirnya iklan kan ini. secara tidak langsung. Jadi gampang. mungkin buat teman-teman warga 124 yang belum memulai, janganlah. Jangan kalau misalnya ini nih ada informasi ya, jangan kalau misalnya menghindari kata-kata yang ada slot, gacor, kemudian max win. Nah, kata-kata ini nih yang harus dihindari, apalagi mau searching gitu, karena kan kalau kita di medsos kan algoritma ya. Kalau satu kali sudah pernah itu pasti akan sering. Jadi gitu. pokoknya janganlah lo coba-coba, karena memang ini semua hancur semua. Hancur masa semua. Dari diri kita sendiri, keluarga tak bisa, yang sudah berumah tangga bisa jadi rumah tangga, karir, pokoknya kesehatan semua. Kesehatan, ya nggak ada positifnya lah ya. Jadi mungkin untuk warga-warga 124 yang ada pengalamannya terkait judi online, atau bahkan ada bisa yang di-uninstall lah dari sekarang. Bisa hentikan lah. Terus kalau memang ada juga pengalaman terkait bagaimana keluar dari bisa komen di bawah. Atau mungkin berbagi ya bagaimana caranya supaya bisa lepas dari judi online. Pernah jadi mantan pejudi online. Atau ribunya di HP juga. Jadi misalnya juga ada pengalaman tak pernah ada di lingkungan itu, dan bagaimana prosesnya sehingga orang juga, dan artinya bukan mendidik bahwa untuk bisa mengetahui bahwa bagaimana sih kekacauan di dalam. Tapi kan biasa juga dari pertemanan, misalnya nongkrong-nongkrong. Iya, aku kok bikin. Wah, ini bagus ki di bes. Ini guys, baku aja. Iya, ikut mau kok. Coba misalnya dulu, coba mau kok dulu. Kan berawal. Kalau dia juga bilang saya mau dalik kok dulu. Iya, kan berawal dari situ sebenarnya. Bisa jadi di admin. Laporkan saja ya teman-teman yang kayak begini. Silakan dilaporkan. Laporkan saja. Lebih bagus dari sekarang daripada nanti kalau misalnya dia sudah merambah kemana-mana gitu ya. Betul, iya. Oke. Jadi kalau memang kita juga ada informasi terkait hal begitu, ada kita mau laporkan, bisa juga laporkan di komen sini. Bisa juga. Soalnya ini dilihat juga, dipantau juga. Gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube RRI Makassar. Download aplikasi RRI Digital dan juga RRI News. Ya, ada yang baru itu RRI News. Jadi rri.co.id yang informasi-informasi yang tadi kita baca sudah ada ini. Aplikasinya. Sudah ada aplikasinya. Bisa di-download di Play Store RRI News. Kalau mau kita tahu update-update berita-berita terkini di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ada semua di RRI. Apalagi terkait dengan judi online, ada tips-tips bagaimana bisa mengetahui ini nih orang-orang yang terlibat judi online. Terus bagaimana bisa keluar. Mengetahui bagaimana parahnya itu judi online di dunia ini. Semua ada di RRI News atau rri.co.id. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.